Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kedua ini merupakan lanjutan dari video yang pertama, masih tentang struktur bumi dan lapisannya part 2. Tentunya masih bersama Bunda Resti. Oke, dari video yang pertama, kita sudah belajar bersama tentang komponen bumi yang ada 3 macam. Yang pertama litosfer, kemudian yang kedua hidrosfer, dan yang ketiga adalah atmosfer. Nah, untuk video yang kedua ini kita akan belajar lebih detail tentang litosfer. Ananda juga bisa melihat buku paket IPA Erlangga halaman 329 dan halaman 332. Selanjutnya, tujuan pembelajaran setelah Ananda mempelajari materi ini adalah yang pertama, Ananda diharapkan dapat menjelaskan pengertian bentang alam daratan dan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua, Ananda dapat menjelaskan bentuk-bentuk permukaan daratan sebagai lapisan litosfer. Dan yang ketiga, Ananda dapat menjelaskan jenis batuan pembentuk kerak bumi sebagai lapisan litosfer. Telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa lapisan litosfer merupakan lapisan berupa padatan. Ayo, contohnya masih ada yang ingat? Ya, contohnya adalah tanah dan batuan. Jadi, Ananda sekalian, perlu kita ketahui bahwa di lapisan litosfer inilah kita semuanya makhluk hidup di bumi. Jadi tempat kita hidup adalah di lapisan litosfer. Nah, untuk mempelajari litosfer, maka sebaiknya kita mengetahui tentang bentang alam. Apa itu Bun, bentang alam? Jadi bentang alam itu merupakan bentuk permukaan bumi, meliputi gunung, bukit, dataran tinggi, dan dataran rendah. Oke, selanjutnya unsur-unsur yang mempengaruhi bentang alam itu ada 3. Yang pertama adalah kemiringan medan, selanjutnya yang kedua adalah ketinggian puncak, dan yang ketiga adalah muka daratan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kemiringan medan. Jadi, suatu bentang alam disebut miring jika kedudukannya membentuk sudut dengan bidang datar. Bentang alam yang miring disebut lereng. Selanjutnya, yang kedua yaitu ketinggian puncak. Ketinggian puncak bentang alam biasanya diukur dari atas permukaan laut. Salah satu bentang alam yang memiliki puncak dinamakan gunung. Yang ketiga yaitu muka daratan. Muka daratan merupakan keadaan suatu bentang alam. Misalnya, bentang yang berkelompok seperti gugusan bukit dan barisan pegunungan. Oke, selanjutnya ada banyak sekali bentuk-bentuk permukaan daratan. Yang pertama ada dataran rendah. Apa itu sih dataran rendah? Jadi, dataran rendah itu merupakan dataran yang ketinggiannya kurang dari 200 meter apabila kita ukur dari atas permukaan laut. Selanjutnya ada dataran tinggi, yaitu dataran yang terletak di gunung-gunung. Selanjutnya ada lembah. Lembah itu adalah daratan yang memanjang sepanjang sungai di antara gunung. Selanjutnya ada ngarai, yaitu lembah yang dibatasi oleh tebing. Kemudian ada cekungan, yaitu bentuk muka bumi yang lebih rendah dari dataran sekelilingnya. Selanjutnya ada bukit, yaitu muka bukit yang mempunyai puncak dan kemiringan.
Selanjutnya ada perbukitan. Perbukitan itu merupakan kelompok bukit-bukit. Jadi, bukit-bukit yang terletak mengelompok itu bisa kita sebut sebagai perbukitan. Selanjutnya ada yang dinamakan gunung, yaitu bukit yang ketinggiannya mencapai 1000 meter. Selanjutnya ada bentuk permukaan daratan yang dinamakan pematang. Jadi pematang itu merupakan pegunungan yang puncaknya berderet tetapi kakinya bersatu. Dan yang terakhir ada punggung, yaitu pematang yang puncaknya landai. Baiklah, ini ada gambar permukaan daratan yaitu lembah. Tadi sudah Bunda jelaskan bahwa lembah itu merupakan daratan yang memanjang sepanjang sungai di antara gunung. Nah, ini adalah gambar dari lembah. Selanjutnya ada dua gambar. Gambar yang di sebelah kiri itu merupakan gambar bukit. Kemudian kalau cuma satu kita sebut bukit. Kemudian karena ini gambarnya mengelompok, maka kita sebut perbukitan. Selanjutnya yang di sebelah kanan itu ada gambar gunung, dan di depan gunung sangat terlihat yang paling di depan itu adalah cekungan. Oke, bahan pembentuk kerak bumi itu ada 3. Jadi salah satu lapisan litosfer itu merupakan kerak bumi. Nah, kerak bumi ini sangat tebal dengan ketebalan 40 km. Dan ada 3 jenis batuan pembentuk kerak bumi, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Kita akan bahas satu persatu ketiga jenis batuan pembentuk kerak bumi ini. Yang pertama yaitu batuan beku. Ini ada gambar tentang proses terbentuknya batuan beku. Jadi, batuan beku merupakan batuan yang terbentuk ketika magma cair dan pijar yang berasal dari dalam bumi keluar, kemudian magma tersebut lama-kelamaan akan mendingin dan mengeras membentuk batu. Nah, itulah yang dinamakan dengan batuan beku. Batuan yang kedua pembentuk kerak bumi adalah batuan metamorf, atau kita biasa menyebutnya dengan nama batuan malehan. Jadi, batuan metamorf itu merupakan batuan yang terbentuk karena proses fisis. Proses fisis itu yang seperti apa, Bunda? Jadi proses fisis itu bisa karena panas, bisa karena tekanan udara, dan bisa juga karena waktu yang sangat lama. Jadi batuan metamorf ini terbentuk dari mineral-mineral. Nah, salah satu contoh dari batuan metamorf itu adalah batu pualam. Untuk gambar dari batu pualam, Anda bisa lihat di sebelah kanan slide. Itu merupakan contoh dari batuan metamorf, yaitu batu pualam. Untuk selanjutnya, batuan ketiga pembentuk kerak bumi kita adalah batuan endapan atau batuan sedimen. Jadi, Ananda sekalian, kalau tadi batuan beku itu terbentuk dari magma cair yang lama-kelamaan membeku. Selanjutnya, batuan metamorf itu terbentuk karena proses fisis. Nah, kalau batuan endapan ini merupakan batuan yang terbentuk dari perombakan batuan lain atau proses kimia. Jadi, akibat pengaruh atmosfer, batuan beku hancur dan kemudian akan terbawa oleh aliran air,
bisa juga terbawa oleh hembusan angin, dan bisa juga terbawa oleh gletser. Kemudian lama-kelamaan batuan beku yang hancur itu tadi akan mengendap, dan endapan itulah yang kita namakan sebagai batuan endapan atau batuan sedimen. Nah, contoh dari batuan sedimen itu adalah batu gamping, batu lempung, dan batu kapur, yaitu stalaktit dan stalagmit. Nah, ini bisa dilihat gambarnya, penampakan dari batu kapur, stalaktit, dan stalagmit. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam batuan dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku itu sendiri ternyata ada 3 macam. Ada batuan beku dalam, batuan beku koro, dan batuan beku leleran. Untuk yang batuan beku dalam itu contohnya ada batu granit, batu diorit, dan batu diabas. Untuk batuan beku koro ada batu granit porfiri dan diorit porfiri. Untuk batuan beku leleran, contohnya adalah batu kaca, obsidin, batu apung, andesit, dan skoria. Untuk batuan sedimen ada sedimen klasik, contohnya pasir dan batu lempung. Sedimen kimiawi, contohnya adalah gips dan batu kapur, yaitu stalaktit dan stalagmit yang tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya. Selanjutnya ada batuan sedimen organik, contohnya adalah batu kerang. Dan untuk macam-macam dari batuan metamorf, yaitu ada malihan termik, contohnya pualam, malihan dinamik, contohnya batu sabak, batu bara, dan grafit. Kemudian ada malihan termik neomatolik, contohnya adalah batu azurit, batu topas, dan batu turnalin. Demikianlah pembelajaran dari video yang kedua ini, masih tentang struktur bumi dan lapisannya.